Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kita akan masuk bab 2. Kemarin kita baru separuh ya membahas bab 2. Jadi bahas tentang apa kemarin? Jenis-jenis. Wow, betul? Ya. Oke. Ini ada sedikit suntikan ya, bensin selnya yang nitro ya, biar ini jalannya kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu rafi' la yanaluhu illa rafi'ul himmah. Ente tadi baca al-ilmu rafi' la yanaluhu illa rafi'ul himmah. Jadi ilmu itu tinggi, karakter ilmu itu tinggi, kedudukan ilmu itu tinggi, tidak akan bisa diraih kecuali dengan tekad yang tinggi. Nah, itu ya. Al-ilmu rafi' la yanaluhu illa rafi'ul himmah. Ilmu itu tinggi, kemuliaan ilmu itu tinggi, tidak akan bisa digapai kecuali dengan tekad yang tinggi. Berarti kalau misalnya kita tidak punya tekad yang tinggi, ilmu itu tidak akan kita miliki. Jadi harus punya tekad yang tinggi. Ya. Kalau sakit tidak ada jaminan diam di rumah sembuh. Ini bukan ke Kang Ahmad sanes ya, sanes ke senior maksudna kitu sanes ya. Kalau resan we gitu tuh. Bukan, tapi saya pribadi kalau misalnya panas diri saya tetap ngajar. Jauh-jauh dari Banjaran ke 27. Kecuali kalau misalnya sakit tenggorokan, karena salah satu penyakit saya itu pasti kalau sakit tenggorokan susah bicara apa yang mau dibicarakan. Nah, jadi kalau misalnya karena doktrin dari guru kita Ustaz Nasruddin Syarif tidak akan menjamin kalau misalnya kita di rumah itu akan sembuh. Mending ngaji. Nah, gitu ya. Itu bahasa beliau. Al-ilmu rafi' la yanaluhu illa rafi'ul himmah. Apalagi kalau misalnya hujan. Hujan sedikit tidak datang ke sini. Sampai dulu kan pernah ada anggapan mungkin sebagian dari teman-teman Ustaz Firman kadieu moalnya hujan badag kadieu. Ya. Hujan badag, hujan guludug, saya punya jas hujan double 2 ya. Pilih naon namanya pilih katirisan, pilih remes, ada jas hujan 2 ya. Nah. Selagi Alfamart masih buka, betul ya. Jadi patokannya Alfamart. Jadi kalau misalnya kalian di sini misalnya lihat Alfamart yang di depan, kalau misalnya masih buka saya tetap ke sini insya Allah. Ya. Oke. Wa ghayurun la yadhummuhu illa man tafarraga lahu. Jadi ilmu itu pencemburu. Tidak akan bisa digapai kecuali oleh orang yang mencurahkan waktunya untuk ilmu. Jadi ternyata bukan istri kita saja ya Kang Ihsan ya yang cemburu ya, Kang Rangga ya. Ternyata ilmu juga pencemburu. Ya. Tidak akan bisa dimiliki kecuali oleh orang yang mencurahkan waktunya untuk ilmu. Wa ghalin la yahuzuhu illa man badala lahu sawadal lail wa bayadan nahar. Ilmu itu ghalin. Ghalin itu kebalikan dari rokhis mahal. Ilmu itu adalah mahal, tidak akan bisa dikuasai kecuali oleh orang yang badala. Badala itu artinya mengorbankan secara totalitas ya. Sawadal lail wa bayadan nahar. Dia mampu mengorbankan gelapnya malam dan terangnya siang demi meraihnya. Masya Allah ya. Ini disampaikan oleh Syekh Qonate Sidi Pauji, ahli nahwu. Ya. Ahli nahwu ya.
dari Al-Azhar, doktor muda. Ya. Al-ilmu rafi' la yanaluhu illa rafi'ul himma wa ghayurun la yadhummuhu illa man tafarraga lahu wa ghalin la yahuzuhu illa man badala lahu sawadal lail wa bayadhan nahar. Oke. Siapa ini yang bicaranya? Syekh Qonate Sidi Fauzi. Beliau itu ketika ditanya, bagaimana Anda bisa sampai menjadi puncak pakar di ilmu nahwu ini? Bikasratin munaddarati ila al-kutub. Maksudnya dengan sering banyak pengulangan membaca kitab. Semakin sering diulang-ulang, maka dia akan semakin menjadi bagian dari diri kalian. Jadi ilmu itu tinggi, tidak akan bisa diraih kecuali dengan tekad yang tinggi. Dr. Zakir Naik kemarin diwawancara oleh Agim, berapa Anda tidur per hari? Dia katakan, kalau orang sehat itu, kalau orang mau sehat tidurnya harus 7 sampai 8 jam per hari. Itu kalau mau sehat. Tapi saya tidur sehari itu 3 jam. Saya tidur sehari 3 jam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Karena saya ingin mencurahkan segala waktu saya adalah untuk berdakwah. Hebat, luar biasa ya. Dr. Zakir Naik. Sebelum beliau ceramah, kata beliau, saya selalu mengulang hafalan saya. Sehingga ketika menyebutkan surat sekian, ayat sekian. Kalau misalnya Injil, surat ini ayat sekian, ya, itu selalu diulang-ulang sebelum dia ceramah, mengisi materi. Sehingga ketika debat, ketika tanya jawab, itu sudah terukur ketepatannya. Itu Dr. Zakir Naik. Insya Allah nanti juga di sini ada Zakir Naik berikutnya. Putra Naik. Amin ya, kita doakan. Baik. Itu mungkin 10 menit untuk mengisi bahan bakar mesin dalam tubuh kita. Insya Allah itu sel ya, sel nitro. Ya. Kalau Pertamax turbo itu 13.500 pas. Kalau sel yang nitro 13.540 perak. Mual ngantri, laramah deh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang jenis-jenis apa? Waw, ada waw apa saja? Waw atop, ya. Waw atop sudah kita pelajari, ya. Waw atop. Yang kedua waw qasam. Yang ketiga waw hal. Waw atop sudah kita pelajari, waw qasam sudah kita pelajari. Di jilid 3 bab 2 ini kita belajar waw apa? Waw hal. Kita akan bahas dulu waw atop ya. Karakteristik waw atop. Yang pertama itu waw atop itu karakteristiknya adalah dia memberi hak i'rab setelahnya dengan mengikuti hak i'rab sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya marfu, maka setelahnya juga marfu. Kalau mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Baik, kita lihat di sini. Aina Muawiyatu wa Ikrimatu. Kita lihat di sini. Lafad Muawiyah di sini marfu. Kenapa? Karena sebelumnya juga marfu. Nah, kalau misalnya dua-duanya sama i'rabnya, maka ini adalah waw atop. Konsekuensinya cara penerjemahannya dan. Jadi gimana? Di mana Muawiyah dan Ikrimah. Mudah ya? Asli ya teh? Asli. Darastun nahwa was sarfa. Aku belajar nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf itu adalah 2 dari 13 disiplin ilmu bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman selesai durus lugo, nambah 2 itu teh. Itu juga belum lengkap. Ada 11 ilmu lagi yang harus didalami. Ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani, ada ilmu arud, ada qawafi, ada qardu syi'ri, ada matnul lughah dan seterusnya banyak. Sampai 13. Saya mempelajarinya setengah hidup. Kalau setengah mati saya berarti di porib begitu. Saya belajarnya itu setengah hidup, menunjukkan bahwa saya hidup. Alhamdulillah. Darastun nahwa was sarfa. Aku belajar nahwu dan sharaf. An-nahwa bagaimana i'rabnya? Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah. As-sarfa ma'tufun ya, mansub wa alamatu nasbihi fathah. Atau juga boleh begini, as-sarfa ma'tufun ala nahwa. Ya. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. Ya ikhfal. Tuh, mereka tinggal kumaha Pak, damang Pak. Kali ka dieu Pak. Kayak pahalu Pak. Meninggal. Tadi masa teh ningali. Biasanya kayak didinya di kanan ya. Kumaha Pak damang Pak? Alhamdulillah ya. Punten teu kasap nembe kasap ada nembe katinggal atuh. Ya.
Oke. Bang tariknya siap. Iya. Oke. Baik, berikutnya kita coba lihat. Sa'adhabu ila Riyadhi wal Madinati ba'da usbu'in. Apa artinya? Saya akan berangkat ke Riyadh dan Madinah pekan depan. Wah, ya. Ar-Riyadi di sana majlurun bi ila wa alamatu jarrihi kasrah. Nah, di sini ada waw, ke depannya majlur, maka waw ini adalah waw atop. Cara penerjemahannya dan. Gitu ya. Jadi sa'adhabu ila Riyadi wal Madinati ba'da usbu'in. Hadihi wawul atfi. Baik. Jadi terjemahnya apa? Dan. Masuk berikutnya. Sekarang yang kedua adalah waw qasam. Wawul qasami. Waw qasam itu diartikan sumpah. Dan kata setelahnya itu harus majlur. Oke? Contoh misalnya lihat wasyamsi waduhaha. Ya. Demi matahari dan duhaha, cahaya waktu duhanya. Oke? Nah, jadi asyam itu adalah muannas. Makanya kedepannya waduha ha. Makanya mohon maaf Nisa Sabian itu harus diganti liriknya. Anti syamsun, anta syamsun, anta badrun kan. Coba putra kumaha nyanyiin teh. Anta syamsun, anta badrun. Nah, itu harusnya anti syamsun, anta badrun. Nah, gitu ya. Nanti saya DM ya Nisa Sabian. Wa syamsi waduhaha. Oke, jadi majlur. Nah, kalau majlur itu artinya sumpah. Maka waw di sini bukan waw atop tapi waw qasam. Yang kedua contohnya wal fajri. Al fajr di sana majlur karena waw qasam. Oke ya. Wadduha juga sama adalah waw qasam. Bagaimana i'rab ad-duha? Coba. Bagaimana i'rabnya? Ad-duha majlurun biwawil qasam. Ad-duha majlurun biwawil qasam. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddar. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddar. Karena ini adalah isim maksur. Jadi kalau misalnya maksur itu i'rabnya takdiri. Maksur, mankus dan mudhof ilayya mutakalim itu semuanya i'rabnya adalah i'rab takdiri. Jadi di sini adalah majlur biwawil qasam wa alamatu jarihi kasrah muqaddar. Baik. Ini waw qasam. Nah, yang akan kita bahas adalah waw hal. Cara penerjemahannya coba kita lihat di sini. Waw hal itu cara penerjemahannya bisa dalam keadaan, bisa ketika, bisa pada saat, atau artinya sambil. Oke. Oh ya, saya lupa. Jumlah bab yang ada di jilid 3 itu 17 bab. Jadi semakin tidak terasa untuk mendekati nasi kebuli berikutnya. Kalau kemarin makan 31 babnya, Kang Isan. Aya nama 17 bab. Nah, nanti kita tentukan tempatnya di mana ya untuk badai ngariung tiap tamat sajilid atau tiap sabab. Hah? Bobol atau ahi murangga. Ya. Sabab mah. Sebagian nabak. Sajilid ya, insyaallah. Baik, kita lihat di sini. Gini gimana bacanya? Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Coba gimana nih terjemahnya? Aku masuk masjid ketika imam, boleh, atau pada saat. Tapi ini mah cocoknya dua, ketika atau pada saat, bukan sambil. Ya, atau dalam keadaan. Jadi pilih ya, tergantung dari konteks yang tepat kira-kira apa. Cuman nggak akan lari dari ini gitu. Nah, ini lebih tepat ketika. Jadi aku masuk masjid ketika imam sedang ruku. Kira-kira orang tersebut dapat 1 rakaat tidak? Tergantung. Tidak, karena sedang membetulkan jam. Dakhaltul masjidah
Tergantung ya. Tergantung. Dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u. Saya masuk masjid ketika imam sedang ruku. Atau bisa jadi dia sudah sholat, ini ada imam baru begitu datang, kloter kedua. Jadi dia tidak masbuk. Nah, kumaha lah cara naon. Dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u. Baik, kita lihat di sini karakteristik wawha. Setelahnya itu pasti jumlah ismiyah. Ini ya. Jadi kalau misalnya setelah wawu itu ada jumlah ismiyah kan al-imamu yarka'u itu kan jumlah ismiyah. Maka wawu di sini tidak boleh diterjemahkan dan. Karena ini adalah wawha. Maka diterjemahkannya bisa ketika atau pada saat sambil dalam keadaan ini lebih tepat enaknya ketika atau pada saat. Jadi aku masuk masjid pada saat imam sedang ruku. Dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u. Makanya kelihatan kalau misalnya diterjemahkan dan, dia tidak atau belum bahasanya belum belajar nahwu sampai sini. Nah, nanti di jilid 4 akan diperdalam lagi. Wal jumlatul ismiyah fi mahali nasbin hal. Ya, insya Allah nanti di jilid 4 ya. Baik. Nah, ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin radhiyallahu an ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Faqal shalli rak'atain. Coba lihat. Bagaimana nih terjemahnya coba? Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Ini adalah gelar tertinggi. Gelar tertinggi itu bukan profesor tapi radhiyallahu an. Karena dia adalah sahabat Nabi. Makanya kalau ada orang yang bermimpi bertemu Nabi berarti gelarnya apa? Radhiyallahu anhu. Karena dia bertemu dengan Nabi ya. Ataitun nabiyya, apa gimana artinya? Aku mendatangi Nabi wa huwa fil masjidi. Ketika, ini enaknya ketika. Ketika beliau sedang ada di masjid. Faqal, maka beliau langsung berkata, lihat ada fa. Ya, jadi fa itu adalah harfu atfin baina syai'ain bila hudud. Salatlah 2 rakaat. Wes ya. Jadi fa ini menunjukkan tidak ada jeda. Jadi ketika Jabir itu datang ke masjid mendatangi Nabi, itu Nabi tiba-tiba dia duduk, makanya Nabi langsung berkata, "Shalli rak'ataini." Itu bukan sol ya, tapi shalli rak'ataini. Apa artinya? Salatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Kira-kira di sini mana wawu halnya? Wa huwa mana ada data ayat. Wa huwa fil masjid. Dah huwa fil masjid itu adalah jumlah ismiyah. Dia jadi wawu hal. Beda antara wawu atof, wawu qasam dan wawu hal. Di sini dituntut untuk kejelian kita dan kita tidak bisa mendeteksi apakah ini wawu atof, wawu qasam atau wawu hal kalau kita pertama tidak mengetahui kosakata, yang kedua tidak mengetahui uslub, gaya bahasa. Jadi perbanyak kosakatanya, perbanyak uslubnya supaya kita bisa mudah baca kitab. Teman saya hafal jurumiyah selesai, hafal alfiyah sebagian, tapi beliau tidak bisa baca kitab. Evaluasinya pertama, saya lihat minimnya kosakata. Yang kedua, kurang mengetahui uslub, gaya bahasa. Yang ketiga, tidak banyak praktek, tidak dibiasakan praktek. Muka opat bari ngarokok wae diajarna. Nah, jadi lebih banyak merokoknya daripada belajarnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham ya? Insya Allah nanti ini saya share ke teman-teman. Jadi intinya, pelajaran intinya itu nanti ada lagi tentang la'ala, tentang fi'il madi, tentang isim fi'il. Nanti kita akan pelajari langsung di kitab. Baik, silakan buka bab 2 halaman sabaraha bab 2 teh. Halaman 20. Oke. Ini saya pakai Zoom ya karena kunaon ya PDF nanti sesah dicurat-coretnya. Pami durusulugo mah pami PDF anu sanes mah tiasa dicurat-coret.
Jadi harus pakai fitur zoom ya. Oke. Ini sudah dibaca sampai mana ya? Saya lupa lagi ya. Sampai Muawiyah ya? Leres? Oke, saya baca nanti dilanjutkan ya. Seperti biasa nanti dimulai dari kanan ya. Baik, kata gurunya Aina Hamidun di mana? Hamid. Sayati ba'da qalilin insyaallah. Dia akan datang sebentar lagi. Insyaallah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Ini wawunya waw hal, waw atau waw qasam. Waw hal. Ini jumlah ismnya ya. Saya melihatnya gimana nih? Ketika dia masuk kamar mandi. Mana Hamid sana? Gurunya. Ini kata Faisal seperti itu. Tapi kalau kata gurunya, wa aina Hamzah? Di mana Hamzah? Kamarana cenah itu santri teh cenah gurunya. Kata Faisal gimana? Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Dia keluar dari kelas sambil membawa kitab-kitabnya. Ini wawha. Kutubah di sana maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihil fathah wa huwa mudhaf al-hadomirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Oke. Adhunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Saya kira dia pulang ke asrama. Tapi ini komentar Faisal. Tapi kata Muawiyah, bahwa si Hamzah itu ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. Apa artinya? Aku melihatnya ketika dia masuk klinik atau dalam keadaan dia masuk klinik. Mustawsaf itu adalah klinik. La'allahu maridun. Nah, la'ala di sini itu maknanya adalah isbak. Baik, saya silakan ditulis ya. La'ala itu ini saya belum tulis di PowerPoint ya. Kaburu dongkap tadi non gacoana si tetehna. Kaburu non bel gacoana kabujang hurung ya. Ini saya nulis ketika nunggu menu gacoan ya. Tadi PowerPoint itu. Naik si tombol atau alarmna kabujang hurung ditutupan oleh laptopna. Oke, jadi la'ala itu ada dua. Ada yang mananya taraji, lit taraji. Ini artinya harapan. Harapan. Ada yang mananya itu lil isfaq. Lil isfaq. Kalau isfaq itu artinya kekhawatiran. Nah, jadi ada taraji, ada isfaq. Baik. Kira-kira di sini la'allahu maridun lebih tepat diterjemahkan lil taraji atau lil isfaq? Lil isfaq. Tetapi baik lil taraji maupun lil isfaq, dua-duanya itu adalah akhwatu inna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Jadi la'ala itu termasuk dari akhwatu. Jadi alha domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna. Maridun khobar barina. Fi mahalli nasbin isim la'alla. Maridun khobar la'alla marfu wa alamat rafihi dhamma. Baik. Laras dugi kadinya? Abi pilih lapli larasnya. Baik, sekarang Kang Ihsan. Khoroja minal fasli. Wa aina Hamzah maksudnya. Wa aina Hamzah. Dua tokoh ewang ya. Dua tokoh. Ya, sok gara ieu ngetang. Wa aina Hamzatu khoroja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Nu mana Kang Ihsan? Nu mana? Wartasan apa punten? Yang ini nih. Sapahu. Oh, sapahu. Nah.
Sapahullahu mata roja'tum min makata ya ikhwanu Ahsan. roja'na. Terjemahkan dulu Kang. Oh, Sapahullah, semoga Allah menyembuhkanmu. Ya. Nah kamu Oh, menyembuhkan dia. datoriet nu aya mah. Menyembuhkan dia. Iya. Mata roja'tum. Kapan kalian pulang? Kapan kalian pulang dari Mekah? Ya. Ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku. Ya. Roja'na masa'a amsi. Ya. Kami kembali Ya. kemarin sore. Ya, betul. Bukan kemarin sore, sore kemarin. Oh, sore kemarin. Iya. Kami kembali sore kemarin. Iya. Kharajna min Makkata wasyamsu tatlu'u. Weh, nagenya tatlu. Urutan Kang Isan jalan ke mana? Ka daya kolot ayeuna. pamiti Banyaran kadiekeun. Biasa mohon mobil ari ali ka mana? carang motor. Pami uihkeun ka Parung Halang belok aya nu kanggo nyebrang motor jembatan. Oh, eta mah biasanya. Tapi kange motor unggulnya. Kanggo motor. Abi kamari euy ka Bumi Sebut teh ka lewat Lancamanyar. Aduh macetna. Mohon macet sar kadinya. Ai Kang Iqbal lewat mana kadinya sami? Teu uih Iqbal mah di dieu. Pasareang satna. Henteu. Di tanggal 2 genep teh. Oh, macetnya. Macet bisa. Oh, banjir. Hujan ya. Abdi tanggal 2 genep ka Bumi Sepuh. Aduh, macetna Rancamanyar ya. Ya, Kang Isan kumaha cenah? Roja'na masa'a amsi. Ya. Kharajna min Makkata wasyamsu tatlu'u. Diartikeun nya. Nya Kang Isan soal. Bade ditafsirkeun ge mangga. Kharajna min. Kami kembali dari Mekah wasyamsu ketika matahari tatlu'u teh. Tatlu apa? Terbit. Ketika matahari terbit. Wa wasolna toyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da sholatid zuhri. Ahsan. Kami tiba sore kemarin. Nah balikan deui. Wasalna itu tiba sampai. Kami tiba. Toibat. Apa toibah? Toibah baik, toibah baik. Baik saja wali atau mah tuh. Kami kembali dengan selamat orangnya. Dengan selamat. Nah, inilah makanya tadi saya kosakata kemudian uslub. Kalau diterjemahkan ini toibah nama lain dari Madinah. Jadi menerjemahkannya jangan toibah. Jangan baik-baik saja. Baik-baik saja, mawali. Jadi kami tiba di Madinah ya. Ketika gitu. Orang-orang yakhrujuna keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat duhur. Ya, betul ya. Masya Allah. Oke, saya jelaskan dulu ya. Syafahullahu apa artinya? Semoga Allah menyembuhkannya. Catatan. Ini materi kedua. Materi pertama ketiga ya. Materi pertama tentang jenis-jenis wau, yang kedua tentang
la'alla. Yang ketiga tentang fi'il madi yang maknanya adalah doa. Fi'il madi itu waktunya kan madi yang sudah terjadi, betul? Lampau, al-madhi, sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kalau maknanya doa menjadi mustakbal. Ingat, bukan mudhari. Banyak yang menjelaskan kalau fi'il madi yang maknanya doa itu jadi mudhari, bukan mudhari, itu mustakbal istilahnya. Mustakbal itu jadi waktu yang akan datang. Fi'ilnya tetap madi, tidak jadi mudhari, tapi maknanya jadi mustakbal. Mustakbal itu jadi yang akan datang. Semoga Allah menyembuhkanmu atau semoga Allah menyembuhkannya. Atau ta'jan. Ta'jan jadi mustakbal waktu sebenarnya. Nah, ya. Jadi semoga Allah menyembuhkannya. Jadi hada du'aun wal fi'lu madihuna mustakbal fil ma'na. Oke. Kalau semoga Allah tidak menyembuhkanmu, bahasa Arabnya gimana? Itu semoga Allah tidak menyembuhkannya. Biasanya nafi untuk fi'il madi menggunakan ma, betul? Tapi untuk doa itu bukan menggunakan ma tapi la. Masya Allah. La syafahullah. Itu doa kalau seperti itu. Semoga Allah tidak menyembuhkan kamu. Jadi ini adalah fi'il madi yang mananya doa. Waktunya berubah yang asalnya lampau menjadi yang akan datang. Jadi dari madi jadi mustakbal. Mata raja'tu min Makkah ya ikhwan, kapan kalian pulang dari Mekah wahai ikhwan? Kata Faisal, raja'na masa amsi. Kami pulang sore kemarin. Kharajna min Makkah, kami keluar dari Mekah wasyamsu tatlu'u. Ketika matahari terbit. Lihat tatlu'u bukan yatlu'u, menunjukkan bahwa asyam itu adalah muannas. Jadi diganti. Nanti kalau teman-teman tampil di imtihan bukan anta samsun tapi anti samsun. Wah tuh apalun eta meruksak lirik, bukan merusak lirik, ini memperbaiki kedudukan ahlu lughah wal jamaah. Ya. Wa wasalna thayyibata. Nah, catatan. Wasala itu bisa langsung mansub ke depannya seperti dakhala, bisa menggunakan ala. Jadi maksudnya begini, saya tiba ke Cina misalnya ya. Saya tiba ke Cina. Kita bisa mengatakan wasalna aswina. Tahu asin? Nah, wasaltu aswina. Saya tiba ke Cina. Yang kedua boleh menggunakan ala. Wasaltu ala sini. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi bisa wasala langsung mansub, bisa wasala pakai huruf jar, tapi huruf jarnya harus menggunakan apa? Ala. Mafhum? Oke. Wan nasu yakhrujuna minal Masjidin Nabawi, dan kami tiba di Madinah ketika orang-orang keluar dari Masjid Nabawi ba'da salatid dhuhri, setelah salat dhuhur. Silakan Naba dua tokoh ya, aya nu panjang, aya nu pendek kumaha rizki eta mah. Ya. Silakan Naba. Taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah baca heula Arabna. Taqabbalallahu umratakum. Iya. Semoga Allah menerima amal ibadah umroh. Semoga Allah menerima amal ibadah. Amal umroh. Semoga Allah menerima umroh kalian. Ya, umroh. Nah, ini juga fi'il madhi, betul? Fi'il madhi tapi maknanya doa. Taqabbalallahu umratakum. Amin. Ya, semoga Allah menerima umrah kalian. Zawwajakallahu marratain. Masya Allah. Semoga Allah memperkenankan Anda nikah yang kedua kalinya. Zawwadakallahu zawwadakallahu marratain. Lanjut nama. Amin. Amin ya. Amin itu ini isim fi'il. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini materi yang keempat adalah isim fi'il. Artinya kabulkanlah. Kalau kabulkanlah kan fi'il. Tapi lafadznya isim itu namanya apa? Isim fi'il. Isim fi'il itu termasuk dari kategori isim-isim yang mabni, betul? Sudah kita bahas kemarin ya? Iya di pekan sebelumnya. Isim fi'il. Jadi amin mabni ala sukun. Oke. Baik, silakan akhi Murangga. Iqra'ul haditsal. Kenapa iqra'u? Iqra'il haditsa al-maktuba ala saburati ya Muawiyatu.
bacalah hadis yang tertulis Ya. di papan tulis wahai Muawiyah. Iya. Yakofu wa yaqra'u. Waqafa yaqifu. Yaqifu wa yaqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqifu dia berdiri dan membaca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sip. Iqra'il hadis al-maktuba 'ala saburati ya Muawiyah. Baca hadis yang tertulis di papan tulis wahai Muawiyah. Jadi iqra itu fil amr, al hadis maf'ulun bi, al maktuba itu naat ya. Coba baca hadis yang tertulis di papan tulis wahai Muawiyah. Kata Muawiyah, yaqifu wa yaqra'u. Dia sambil berdiri dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dicarekan ku guruna sadari dan menga. Iqra'i Iqra wa anta jalisun. Bacalah dan kamu Wow halsad. Bacalah baca sambil sambil duduk. Betul ya. Baca sambil duduk. Nah, gitu. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Iya. Saya ingin Membaca. Saya ingin membaca dan saya Wow hal. Saya ingin baca sambil berdiri. Masya Allah. Sip. Kata gurunya ikra wa anta jalisun. Baca sambil duduk. Ini kalau tidak dibiasakan, ya penerjemahnya baca dan Anda duduk. Apa? Dan Anda duduk itu. Nah ternyata ini adalah wow hal. Dari mana kita tahu? Lihat setelahnya itu adalah jumlah ya, baca sambil duduk. Kata Muawiyah, ya Muawiyah idealismenya tinggi ya. Uridu an aqra'a wa ana waqif. Oh anak mudir ya. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Saya ingin membaca sambil berdiri. Guruna tidak kumaha ieu anak muda kamatasya. Kumaha anjeun. Ini harusnya ini ya yang baca ya. Nah, berarti anjlok ya. Ya, lanjut. Kamatasa sok tenan. Beli anjlok ya tanganna kapengker. Kama tasya'u. Tasya'u ini fiilnya apa? Ajwab. Sya'a yasha'u. Ya. Sya'a yasha'u. Nama yanamu. Ya. Lanjut. An Jabirin Putra ya. radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi faqala sholli rakaataini muttafaqun alaih. Ya, ini yang tadi ya. Gimana kata Muawiyah? Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata ataitun nabiyya aku mendatangi Nabi. Ata itu dia datang dari tempat jauh. Kalau ja'a itu datang dari tempat dekat. Kalau ata itu datang dari tempat jauh. Kalau datang secara rombongan itu namanya wafada. Datang banyakan rombongan orang namanya apa? Wafada. Kalau ata itu datang dari tempat jauh. Jadi Jabir ini menunjukkan beliau orang jauh. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana katanya? Wa huwa fil masjidi. Ya, ketika beliau berada di masjid. Ya. Faqala dan berkata, sholli rakaataini. Salatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Ya, baik. Ya, karena panjang saya baca ya. Putra dapat syafaat ya. Bantu menerjemahkannya ya. Saya baca, teman-teman terjemah. Jangan saya doang ya. Asrahul lakum ad-darsal an. Apa artinya? Saya akan menjelaskan kepada kalian, saya akan menjelaskan pelajaran kepada kalian sekarang. Isma'u, pasma'u apa? Dengarkanlah. Andika ya.
Si komat ya. Koma. Pas mau ya. Apaan? Melengkung ya, betul ya. Pas mau dengarkanlah. Drone ya. Oh, itu. Di luar kenteng. Pas mau dengarkanlah. Wala taktubu syai'an wa ana asrahu. Apa artinya? Jangan mencatat apapun ketika saya sedang regepkeun. Pas mau regepkeun. Wala taktubu syai'an wa ana asrahu. Tong wantun nulisna naon? Dina nalika kuring keur ngajelaskeun. Ta'til wawu li ma'anin katsiratin. Wawu itu datang memiliki makna yang banyak. Minha diantaranya al-atf. Apa artinya wawu? Kharaja Zubairu wa Hamidun, tuh kan marfu. Apa artinya? Zubair dan Hamid telah keluar. Nah ini nama yang bisa menggunakan alif lam salah satunya Zubair. Az-Zubair itu boleh kan, nama itu gak boleh pakai alif lam ya. Nah kalau Az-Zubair, Al-Hasan, Al-Husain, Al-Barra itu boleh menggunakan al. Tapi tidak semua ya, tidak semua nama boleh menggunakan al. Hanya beberapa saja. Di antaranya adalah Az-Zubair. Gak boleh. Darasnal yauma sirata wal fikha. Apa artinya? Hari ini kita belajar sirah. Ini bukan sirah tapi sejarah. Sejarah dan fikih. Ini coba lihat wawu ataf, mansub. Akal tu wasyarib tu. Apa artinya? Aku makan dan minum. Minha diantaranya al-qasam. Wallahi ma ra'aituhu. Demi Allah, dia pernah memberi demi Allah. Wallahi ma ra'aituhu, demi Allah aku tidak melihatnya. Wa wawul qasami min hurufil jar. Wawu qasam itu termasuk dari huruf jar. Wa minha al-hal, diantaranya juga ada wawu hal. Contohnya ataitun nabiyya wa huwa fil masjid, yang tadi itu maksudnya ai hala kaunihi fil masjid, keadaan Nabi ada di masjid. Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsib. Apa artinya? Saya melihat Hasan ketika beliau keluar dari maqsib. Maqsib di mana kantin. Ai hala khurujihi minhu. Maksudnya adalah keadaan dia keluar darinya. Nah, ini saya tanya. Ini materi yang kelima berarti ya. Wa ilaikum amsilatan ukhra li wawil hal. Gimana nih terjemahnya nih? Hah? Wa ilaikum amsilatan. Jadi pertanyaan amsilatan itu kenapa mansub? Ya. Jawabannya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari ilaikum. Ilaikum itu artinya khudh. Coba ambil contoh lain untuk kau hal gitu. Contoh gini. Saya bilang ke akhi Putra, khudh al-kitaba. Coba cari. Coba eta pangenakeun kitab. Itu yang pertama. Saya bisa mengatakan seperti itu. Khudh al-kitaba. Ya. Atau yang kedua, saya boleh mengatakan begini. Ya akhi Putra, ilaika al-kitaba. Nah, itu dua-duanya artinya sama khud. Jadi kalau setelah ilaik ke depannya mansub itu pasti jadi maf'ul bih. Maka artinya adalah khud. Nah, gitu ya. Wah, ini materi jilid 3 menarik ya. Sangat memancing teman-teman untuk bisa belajarnya lebih serius lagi. Pokoknya kalau ketinggalan videonya segera nonton. Videonya ketinggalan segera nonton. Ya. Wa ilaikum amsilatan ukhra li wawil hal. Maksudnya berikan contoh lain untuk wawu hal. Mata abi wa ana shaghirun. Apa artinya? Ayahku wafat ketika aku masih kecil. Pokoknya hal. Mata abi wa ana shaghirun. Kema ya contohnya duka di jilid sabara.
Masih jilid 3 ya tentang waw hal. Pokoknya mah gini, misalnya mata Zubair wa huwa naimun ya. Jadi Zubair meninggal ketika dia sedang tidur. Hati-hati yang suka tidur. Mata abi wa ana sagiran. Tapi bukan Zubair ya, saya lupa lagi siapa tokohnya. Dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u. Ini artinya yang tadi ya. Saya masuk masjid ketika imam sedang la taqul wa anta syab'an. Mana ya? Jangan makan dalam keadaan sudah kenyang. Jangan makan ketika sudah kenyang. Ya. Justru saya makan lagi karena saya belum kenyang. Nah, itu. Kabayan utama. La ta'kul wa anta syab'an. La'allakum fahimtum. Apa artinya? Mudah-mudahan kalian paham. Kita selesaikan ya. Kita percepat. Hatil an misalan liwawil atfi ya Ayyub. Apa artinya? Berikan sekarang contoh untuk wawu atau wahai Ayyub. Nah, jadi ini dialog antara guru dengan murid-muridnya seolah-olah kita hadir di sana. Ya. Kata Ayyub, "Dhahabtu ila suqi washtaraitu asya'a." Apa artinya? Saya pergi ke pasar dan membeli barang-barang atau membeli barang belian, boleh Asia ada terjemahannya. Ahsan, hati misalnya wawil qasami ya Muawiyah. Berikan contoh untuk wawu qasam wahai Muawiyah. Kata Muawiyah, wallahi ma gibtu qat. Martus? Demi Allah, aku belum pernah absen sama sekali. Qat artinya sama sekali. Ahsan, hati misalnya wawil hal ya Faisal. Berikan contoh lain untuk waw hal wa Faisal. Kata Faisal, dakhaltul masjida wal imamu yakhtubu. Apa? Saya masuk masjid ketika imam sedang khutbah. Tanggung ya. Ahsan, hati misalan akhor ya Yunus. Coba berikan contoh lainnya wahai Yunus untuk waw hal. Kata Yunus, talabtul ilma wa ana kabirun. Apa artinya? Saya menuntut ilmu ketika sudah tua. Kabir, sudah besar boleh. Ahsanta, bagus. Ya Ubaidallahi. Apa? Wahai Ubaidullah, udhkur ayatan fiha wawun lil hal. Sebutkan satu ayat yang di dalamnya terdapat wawu hal. Ubaidullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kumaha artosna? Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wes, bukan ketika dan ini mah karena matu itu fi'il bukan isim. Kan harus jumlah ismiyah, kalau matu jumlah fi'liyah. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah wawu hal. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka wafat dalam keadaan kekafirannya itu, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Maka kata gurunya, aina wawu hal fi hadhil ayah? Mana wawu halnya? Kata Ubaidullah fi qaulihi ta'ala wa hum kuffarun. Ahsan. Baqiya salas daqaiqa. Tersisa 3 menit. Nah, ini materi terakhir. Besok insyaallah. Hal min su'alin. Ada pertanyaan, minnya tidak usah diterjemahkan. Namanya min apa? Min zaidah. Besok insyaallah ya. Jadi min di sini tidak boleh diterjemahkan. Kapan? Ketika ada hal. Jadi kalau ada hal, setelahnya ada min itu pasti adalah min zaidah. Nanti saya paparkan besok ayat Qur'annya. Pertanyaannya, apakah min zaidah itu cirinya terletak setelah hal saja? Tidak. Pertama setelah hal, yang kedua setelah nafi, ya, yang ketiga pertama hal, yang kedua nahyi, yang ketiga amr. Itu boleh yang keempat adalah nafi, ada 4 ya. Nanti kita pelajari. Ada pertanyaan? Kata Muawiyah, na'am, ladayya su'alun. Apa artinya?
Saya punya pertanyaan. Ma mana al-hurum bi qaulihi ta'ala? Apa mana al-hurum dalam firman Allah Ta'ala berikut? Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika sedang hurum. Naon ai hurum teh Ustaz? Kata gurunya, maknaha muhrimun. Maksudnya apa? Orang-orang yang sedang ihram. Jadi kalau sedang ihram tidak boleh membunuh hewan buruan. Iya teh dede inon teh kaditu teh bade naon gitu kan. Nah, tidak boleh. Mufraduha haramun. Maksudnya adalah muhrimun. Kata Muawiyah jazakallahu khairan. Nah, kemudian yarinul jaros apa? Bel berdering. Wa yakhrujul mudarrisu, guru pun keluar wa huwa yaqul sambil berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok kita akan banyak latihan dan latihan-latihannya insya Allah besok akan kita mantapkan di jam yang sama insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Subhanak